Nanti di depan memang saat ini kita ada kamera. Memang. Bisa mendeteksi itu. Nextnya bukan menggunakan kamera, lebih canggih. Kita menggunakan kacamata. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Kita ada di area temu ramah tamah tahunan profesional IT Bali alias untuk bapak-bapak yang skip dari Valentine tahun ini. Jadi ini edisi spesial Om-Om ya. Om-Om spesial. Bersama Om-Om yang spesial Kita juga. import dari Jakarta langsung di Kebun Raya Keragunan. Keragunan. Oke, saya kenalin dulu, ada Pak Saya Faisal. perkenalkan diri nih, Pak. Ya, silakan. Oke, baik, selamat siang semuanya, selamat sore. Saya dengan Faisal Amir. Saya profesi saya di IT Manager di Double Tree by Hilton Jakarta Kemayoran. Jabatan saya pada saat ini menjabat sebagai Chairman HITA untuk periode saat ini sih. Kita nggak serius-serius, Pak. Enggak serius. Jangan Cuman serius. saya kasih tahu aja, saya itu dari Jangan serius kita. Kita manggilnya gimana? Pak Presiden atau Ya, terserah Pak. Pak Faisal Pak Pres. Ya, biar Pak lebih Pres enak. ya. Pak Faisal? Dan sebelah saya juga ini narasumber host favorit kita. Teman kita lama yang selalu ada di setiap podcast. Iya. Kenalan lagi nggak? Kenalan lagi ya? Kenalan lagi ya. Oke. Ya, silakan. Selamat siang teman-teman, rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Sunan dari Vince Beach Club ya. Saat ini saya bekerja sebagai IT. Udah Pak, segitu aja cukup Pak. Cukup. Nah, ini Om Sunan ini baru datang dari event Jakarta ya? Yes. Kalau nggak salah jadi salah satu panelis. Wah, event gede Salah tuh. satu panelis ya? Betul. Ya, betul. Bisa sedikit diceritakan ya? Ngapain aja sih di sana? Ngapain aja? Sepanik apa gitu? Jadi ya sebuah keberuntungan ya menjadi panelis perwakilan dari hospitality ya, sektor di Indonesia kayaknya itu. Jadi saya mewakili dari hospitality business di Vince Beach Club. Jadi ada empat sektor sih, dari hospitality, kemudian dari perbankan, kemudian dari universitas, dan dari SA ya, sistem integrator. Oh. Good. Jadi lebih banyak pasti insight gimana hospitality dengan teknologi HP ya pada saat itu ya? Ya, jadi hospitality dengan teknologi HP yang sudah disematkan dengan AI ya. Ya. Oh, oke. Nah, kebetulan juga kita sebelah ada partner yang bawa HPE. Nah ini. Cuman nggak kelihatan. Tapi yang penting sebelahnya ada yang bawa HPE juga. Oke. Pak Faisal, Ya, Pak Eka, gimana Pak Eka? Jawa Barat atau Jawa Tengah? harus jawab. Jawa Tengah. Kita ingin tahu nih Pak, kalau di HITA itu goalnya seperti apa Pak? Maksudnya ini kan organisasi ya, di Bali ada profit. Benar. Goal ke depan nih 2026 Ya. seperti apa nih Pak? Kalau dari HITA sendiri sih kita tetap pada visi dan misi Pak ya. Jadi visi dan misi kita itu sebenarnya adalah bagaimana menjadikan IT hotel itu lebih profesional gitu. Nah terus kemudian dari sisi organisasi sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat juga buat member-membernya, khususnya di dalam bidang teknologi. Terus kemudian juga bagaimana kita itu bisa saling kenal, kemudian kita bisa saling berbagi, sharing ilmu lah seperti itu. Jadi ya itu tadi tujuannya adalah supaya kita semua itu bisa menjadi lebih profesional lah Lebih dalam IT itu. baik. Lebih ke technical atau ke soft skill? Dua-duanya sih harapan saya Dua-duanya sih ya? sebenarnya. Ya karena kan kalau orang mahir technical belum tentu dia soft skillnya juga jalan gitu kan. Maksud saya itu biar seimbang aja sih gitu. Nah kalau Ya, seimbang gini, ya. berkaitan dengan soft skill nih, sampai sejauh mana sih tim kita kenal kalau di Bali adalah udah mulai ngerti lah. Ini salah satu contoh sukses story-nya kita yang bisa meyakinkan manajemen. Nah kalau di particular di Jakarta nih,
atau Jawa Barat atau Kalau Hita ini? di kalau di Hita sendiri sih kita baru pertama kali itu dulu kemarin pernah mengadakan itu how to present bagaimana cara membuat presentasi ke owner yang supaya owner itu bisa memahami gitu loh. Karena kan kita sering berhubungan sama budget tuh. Ngomongnya beda ya. Ya, kadang kita menjelaskan IT itu kebanyakan susah untuk menjelaskan ke owner, Pak. Jadi itulah yang bikin kendala buat kita gitu. Baik bentuk nyatanya berarti bentuk Benar. realnya Bapak melakukan Ya kita Pelatihan aja gitu. sih. Pelatihan. Maksudnya kita undang narasumber, dia mau sharing ilmu bagaimana cara membuat presentasi yang singkat, jelas, padat dan mudah dipahami. Terus bagaimana kita itu berkomunikasi dengan owner. 2026 Seperti kapan itu. Pak diadain Pak? Tembak aja 2026. langsung. Mei sih kayaknya. Mei ya. Mei harusnya. Mei ya setelah Mei. Ya. Jangan Idul maybe Fitri ya. Mei. Mei beneran ya. Karena memang kita rencana acara di Mei sih, cuma Iya. Mei ya. untuk tanggalnya karena kemarin baru hari ini saya dapat informasi kalau itu tabrakan dengan Jawa Timur. Oke. Jadi kemungkinan besar sih saya akan cek lagi lah schedule untuk yang ke depan itu. Berarti pertanyaannya Tetap tapi di bulan Mei lah insya Allah. Indonesia apa Jawa Timur Pak? Indonesia Pak. Indonesia, oke. Yang Jawa Timur kalah. Ya kemungkinan enggak saya kalahkan, cuman kita mencari schedule yang lebih pas lagi gitu. Jawa Timur kalah Pak. Enggak kalah. Jawa Timur kalah. Kalau terpaksa Susah dia nih. harus ngalah. Oke. Jadi gini nih, kalau seandainya ini salah satu contoh ya, Ya. soft skillnya, nah, adalah nego sama yang Jawa Timur kayak gimana nih? Apakah win-win solution? Atau, Maksudnya sama yang Jawa Timur gitu? iya, karena kan mereka juga barengan nih. Iya, benar. Apa ngalah lah atau gimana? Benar. Jadi ngalah juga. Ya? Ini pertanyaan susah. Karena mereka juga sebenarnya udah sebar proposal. Oke. Gitu loh. Makanya Jadi sebagai yang tertua jadi ngalah gitu. enggak kita cari win-win solution. Oke. Enaknya gimana supaya masing-masing bisa jalan. Ya karena abis ini kita tarik orangnya langsung sih. boleh. Pak, saya mau sambung ke ini Pak. Kan Kok saya terus pertanyaannya, Pak? nggak apa-apa. Susah dari Bapak. Pak, kalau AI gimana Pak? AI. Menurut Bapak, IT itu harus belajar AI atau IT itu akan digantikan oleh AI? Nah, ini menarik, Pak. Di dalam dunia hospitality saya meyakini bahwa AI itu tidak akan bisa menggantikan manusia. Kalau menurut saya ya kan? Menurut keyakinan saya seperti itu, ya kan? Baik. Jadi karena kita di dunia hospitality itu kan selalu interaksi sama orang, ya enggak? Iya. Benar. Nah, menurut saya lebih suka kalau AI itu dijadikan sebagai penunjang IT di dalam menjalankan tugasnya, seperti itu, partner di situ. Berarti Karena saya yakin AI itu hanya bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang hanya bersifat yang tidak tidak mempunyai resiko yang tinggi, nah, oke. ya kan? Pak Sunan. Ya. Ini kan menurut Pak Faisal kalau AI itu hanya mampu sebagai alat bantu lah Pak. Ya. Menurut Bapak gimana Pak Sunan? Kalau menurut saya AI itu hanya sebuah tools sih sebenarnya. Ya, tools. Tidak akan bisa menggantikan peran kita ya, karena hospitality itu erat kaitannya dengan personal touch ya. Ke tamu langsung itu untuk experience. Jadi Ya. AI kalau di saya ya, di Vince ya, AI itu lebih kita utamakan untuk mengerjakan hal-hal yang tidak kelihatan, invisible task. Jadi kayak inventory prediction, kemudian gas flow analytic itu kita menggunakan AI. Ya, jadi sehingga kita staff terutama service team di Vince itu bisa lebih fokus ke gasnya, bisa lebih fokus interaksi ke gasnya, karena itu sebenarnya kunci daripada di hospitality business, engaging with the guest, with the personal touch. Ya. Ya, itu poinnya. Nah, jadi menurut Bapak dari yang Bapak cerita itu lebih banyak ke administrative things ya. Benar. Yang banyak Iya, itu. the administrative things, dan sama juga di Vince itu kan kita fokusnya ke entertainment ya. Ya. Jadi Beach Club full entertainment. Jadi semua entertainment system itu kita jalankan dengan AI. Jadi ada scheduling tertentu. Ada scheduling seperti itu. Oke. Jadi AI itu ibaratnya invisible engine behind the party. Oke, jadi kalau saya bisa rangkum adalah lebih ke recurring administratif lebih banyak ke AI. Nah,
Sekarang kan ada tuh kayak namanya Cloudbots yang lagi happening sekarang ya. Anda yang install agent di satu workstation, kemudian itu bahkan sampai reply email dia bisa dengan habit. Ya. Nah, apakah ini Bapak ngelihat itu sebagai suatu ancaman untuk our daily life? Ancamannya itu lebih jadi kita lebih males, kita lebih nggak nganalisis, atau kan jadi memang alat bantu? Kalau menurut saya sih sebagai alat bantu tentunya ya. Ya. Jadi alat bantu. Jadi hal-hal yang administratif oke lah kita serahkan ke AI ya. Ya. Sehingga kita bisa fokus ke strategic thinking. Jadi untuk itu karena kan dari manajemen pasti memerlukan itu. Kamu tuh nggak usah ngerjain yang administratif. Ya. Jadi lebih ke fokusnya ke strategic thinking gitu. Yang tidak bersifat resiko tinggi lah. Ya. Betul. Jadi kalau Pak Faisal kan di international chain ya. Ya. Bentuk implementasi AI mungkin di departemen apa Pak saat ini Pak? Kebanyakan sih di front desk. Front desk. Ya seperti mereka yang seperti yang disebutkan Pak Armika tadi, chatbot gitu-gitu. Jadi ketika guest sistem yang Ya sistem Chatbot salah gitu ya. Ya. Tiba-tiba lupa nih maksudnya nih. Ya banyak kan, detection, approval workflow banyak lah. Ya, bisa kemarin dipakai. ini ada cerita menarik nih. Waktu kemarin saya di mana? Ini siap-siap nih. Di mana? Kita Sumatera Utara. Oke. Nah itu kita ngambil temanya AI. Terus Ya. kemudian ada pembicara dari Universitas Sumatera Utara. Ya. Oke. Politeknik Sumatera Utara. Dia sama seperti yang kita setuju Ya. semua bahwa AI itu hanya Tools ya. kan? Seperti yang Pak Sunan sebutkan tadi. Terus tidak akan bisa menggantikan manusia, Tidak. apalagi di dunia perhotelan. Ya. Nah, ada yang nyeletuk juga waktu itu peserta, dia bertanya ke kita, Ya. bertanya ke orang yang tersebut kan, Ya. bahwa kalau memang AI ini tidak bisa menggantikan manusia, salah satu contoh sederhananya adalah parkir. Parkir. Sekarang kalau lihat kita di tol, Pak, tol. Oh, tol. Di pintu tol itu udah nggak ada manusia, Iya. ya kan? Berarti dia kan menggantikan manusia. Tapi akhirnya dari jawaban dosen tersebut dia bilang bahwa AI memang bisa digunakan, tapi untuk hal-hal yang tidak berisiko. Nah, kalau memang dia menggantikan manusia, iya benar. Tapi setelah dari dulu kan ada petugas itu Pak. Ya. Yang jaga. Ketika Ya. petugasnya itu nggak ada, dia akhirnya apa? Ada peluang kerja baru. Artinya Betul. udah. Sekarang contohnya adalah berapa banyak konten kreator yang sudah gitu kan? Ya. Seperti itu. Ya. Oh, oke. Jadi kalau di hotel bahkan Ya. tidak begitu banyak ya tersentuh sekarang ya. Iya, Hanya bahkan kemarin itu ada pekerjaan yang IT ada nggak? Pekerjaan IT pekerjaan IT yang berhubungan AI. Ya Pak, implementasinya sudah kayak. diimplementasi dengan AI. Kalau dari saya belum ada. Oke, ini hal yang menarik. Karena apa? Saya akan memberikan satu contoh kasus yang benar-benar live. Ya. Benar. Hari ini, Ya. ketika Anda register, check in, itu kan harus ngetik banyak tuh ITB Benar. slash. Ya, iya. Saya baru nerima. Kenapa pagi ini saya beli banyak Ya. di behind the scene itu typo dan ketidakmengertian teman-teman untuk check in itu, Ya. itu disaster buat kita di awal pagi ini. Iya. Registernya masuk, Benar. terrekod, cuman ada ITB, IT, typo banyak lah, Ya. slash, titik-titik banyak. Nah, yang terjadi adalah karena saya sudah cuman tidur 3 jam hari ini dan bersama Bapak juga, kemarin kita pulang jam berapa ya? Jadi saya ngelemplungin semua ke AI LLM saya. Oke. Dan itu dibersihkan oleh mereka. Mereka sudah tahu typonya Ya, itu ya. apa. Nah, Ya. apakah seperti ini yang dimaksud? Mungkin secara administratif itu ngebersihin kerjaan manual. Iya. Lah, Exactly. Iya. Karena apa? Itu kan ngebersihin berapa orang ya? 500 orang yang datang hari ini. Itu PR banget ya. Ya. Betul. Ya. Dan sekarang dengan itu saya akhirnya bisa, dan tadi door prize-nya lancar kan? Karena itu juga. Ya sebenarnya itulah. Jadi dia itu posisi dia sebenarnya lebih tepatnya sebagai alat bantu kita lah, Iya. tools kita supaya pekerjaan itu lebih cepat selesai. Karena sekarang kalau kita lihat pun di contohnya kartu kredit lah ya. Ya. Kadang dia nelpon itu suara manusia memang, tapi nama kita Iya. mirip robot dia seperti itu. Jadi mereka udah tergantikan. Betul. Banyak. Ya, kan saya tahu tuh kalau Hita Indonesia itu sudah dari tahun lalu kan getol nih tentang AI kan. Iya.
apakah pertumbuhannya stagnan sampai segini atau makin pesat? Makin ekstrim aja? Kalau menurut saya sih akan semakin pesat sih. Akan semakin ganas akan lah ya? Bukan semakin ganas. Akan lebih banyak muncul tools-tools itu yang akan membantu kita gitu. Kalau menurut saya, karena ya itu tadi kita lihat mungkin hotel di Jepang front desk-nya sudah menggunakan robot, ya kan? Iya. Ya kan? Tapi kan kita balik lagi, ritme hotel di sana sama di sini tuh beda, Pak. Ya nggak? Di sana dia lebih cepat, ya kan? Orang butuh cepat, butuh check in cepat. Ya. Kalau di sini kan orang butuh ya Enjoy deh ya, sini ya, wisata ya. Kemudian ditanya gimana apa Nah, kabarnya seperti itu kan butuh Contoh kayak gitu nih. Kita kayak Sunan ya. Itu it's services ya digantikan ya di Jepang ya jadinya ya. Iya, Nah, servicesnya. ada nggak kemungkinan for the sake of efficiency itu terjadi di Bali yang legacy Vince atau tempat saya Potato Head yang waiternya itu digantikan runnernya digantikan oleh robot runner ya saya bilang ya, bukan Oke. orang yang berinteraksi secara langsung dengan, bukan langsung memang, cuman nggak terlalu banyak dengan guest. Ada kemungkinan pastinya ya, apalagi sekarang kan sudah karena kan lebih ke arah membantu dia runner ya kan, Ya. nggak langsung touch ke guestnya. Ya, Itu bisa ya. Tapi kalau di saya nih nantinya akan ada konsep baru sebenarnya nih ya. Kalau di hospitality itu kan kita mengedepankan personal touch ya. betul. Jadi kalau di hospitality itu sudah ada namanya guest preferences ya, sehingga kita tahu nih Pak Armike datang nih, kita udah langsung di depan sambut tuh, welcome Pak Armike gitu ya. Jadi udah langsung dengan namanya personal touch. Nah kita di Vince akan ada rencana seperti itu, jadi kita akan mengkombinasi dengan AI. Ini Pak Faisal datang dengan siapa ini? Nanti di depan memang saat ini kita ada kamera yang Memang. bisa mendeteksi Iya. itu. Nextnya bukan menggunakan kamera, jadi lebih canggih. Kita menggunakan kacamata. Jadi kita akan padukan. Kalau kacamata kan banyak tuh. Ada yang kalau dari Meta ada Ray-Ban, kemudian ada yang versi Android juga. Nanti kita padukan itu datanya. Kita bisa input guest yang VIP, VVIP sama yang blacklist, banned list. Jadi kita bisa tahu tuh security pakai kacamata di depan. Oh ini ada ini nih, langsung ke blacklist, nggak bisa masuk. Oh ini ada VIP, lempar ke ini ke reception, sehingga reception tuh bisa prepare gitu lah. Jadi apa ya istilahnya ya, teknologi yang sudah jadi kita pakai sehari-hari ya. 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 Untuk itu digunakan untuk recognition. Recognition sama pastinya kita mau deliver wow experience. Oke. Ini sebelum saya ganti topiknya ya, kan kita pernah lihat ada konten dari Mas Dedi kan, Ya. AI itu kan kayak serem banget tuh bagi sebagian orang lah, mungkin kebanyakan orang AI itu serem. You are being watched kan gitu. Menurut Pak Faisal gimana? jual apa, Pak? You are being watched, Anda lagi diawasi oleh AI itu di mana? Dia awasi ya. Jadi gimana tuh Pak? AI itu sebenarnya kan bikinan kita sendiri dah, Pak. Kalau menurut saya, Bapak bikin? menurut Bikinan manusia ya. bagaimana Ya. sebenarnya kan dia kumpulan data, Pak. Seberapa besar kita mengumpulkan data itu, kita masukkan ke dalam itu yang diolah oleh artificial intelligence, itulah sebenarnya yang Ya Bapak nggak nonton Mas Deddy Corbuzier nih? saya nggak nonton. Ya yang ada ini ChatGPT, jadi kelihatan. Iya. Yang waktu itu Mas Dedi bilang, saya sekarang lagi pakai kacamata ya, gitu ya. Nah. Saya sekarang lagi pakai baju warna apa ya, jadi tahu tuh. Oh, dia tahu ya? Jadi ketika AI itu nyala, Nah, itu sebenarnya kameranya ikut juga. Menurut Pak Sunan itu gimana? Bapak oke dengan itu atau Bapak nggak oke atau? Ya kalau datanya Nah, ini, Dedi nggak masuk kan tentunya. Nah ini AI seperti, nggak bisa baca. iya benar. Ini seharusnya ada regulasi nantinya ya. Ada regulasi, jadi nggak bisa langsung sembarangan ya dari AI itu. Jadi dia lepas jam tangannya, Ya. ditanyain si ChatGPT itu, oh nggak pakai, terus dipakai, tahu dia pakai gitu. Jadi kan kayak memang benar-benar diawasi, real time diawasi. Real time, ya. Real time. Lebih gini sih. Kita selalu menganggap ini balik lagi ke prehistorik, bahkan ini seperti pisau. Ya. Pisau itu kalau benar dipakai itu untuk
Kebaikan. kebaikan, Ya. tapi salah dipakai untuk kejahatan. Kejahatan. Benar. Ya. Nah, apa yang membedakan? Bagaimana cara pemakaian kan? Iya. Regulasi. Regulasi. Iya. Apakah ada pencegahan? Kita udah banyak sekarang bahkan self LLM ada, cuman di hosting di on-premise server, On-premise, ya. hanya untuk kita aja. Ya. Cuma balik lagi sebenarnya, manusianya apakah siap? Ya. Nah, apakah mereka ketergantungan harus terkoneksi ke internet atau mereka bisa, let's just say kayak di Vince, Ya. apa mau dia pakai kaca kan? Ya. Connect ke spesifik VLAN jadinya kan? Correct. Ya, Ya. nggak keluar kemana-mana. Nggak keluar. Kita siapkan servernya itu on premise. Ya. Ya, Oke. karena apa? Ini bergantung pada latensi ya. Kita Ya. mau cepat ya prosesnya. Jadi kita taruh on premise. Tapi sebenarnya kalau idenya Pak Sunan ini juga bagus juga ya, cuman kan tergantung juga nanti seberapa besar data yang kita input di dalam situ, ya kan? Kemampuan kacamata untuk mendetek tamu ini A, B, C dan D itu kan pasti ada source itu Pak. Ada. Pasti Iya, ada. Nah, Oke. seberapa besar itu Pak? Iya, Dan betul, Pak. kalau mungkin Deddy Kobuser juga apa ya kalau saya bilang? Kalau seumpama itu langsung misalkan menunjuk ke seseorang, iya, Bahaya nanti nih. Om Dadan, Om Dadan. Oke. seperti itu. Apakah dia bisa langsung mengenali Om Dadan kalau dia nggak dimasukin dulu gitu loh Pak? Betul, Pak. Betul, Iya. Pak. Ya. Biar nggak dari depan Faisal, Ya. ketika dari samping, Saiful itu ya. Saiful. Oh, Samsul ya. oke. AI kita close topiknya ya. 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 Pak, kalau misalnya ini untuk Bapak kan senior. Ya, senior banget, senior banget. Senior Saya banget. nggak senior Pak, Senior, saya ya. itu Jadi generasi mungkin- sandwich. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ingin melakukan Ya. digital transformasi nih di propertinya dia, di hotelnya dia. Ya. Kira-kira kiat-kiatnya apa nih Pak? Kiat-kiatnya Pak? Kalau untuk digital transformasi kan memang apa ya? Persiapannya gitu loh Pak. Tadi udah tak tanyain tuh data WhatsApp masa nggak di Kesel ya. Kesel ya. Enggak ada gambarnya soal WhatsApp. Coba ada gambar dan MP4-nya, Pak. Pasti dia baca. Kalau menurut saya digital transformasi memang harus kita ikutin ya, karena kan bagaimanapun juga tren ke depannya akan seperti itu. Cuman balik lagi Pak, Ya. di samping apa ya, kita juga nggak harus biar dikira kita mengikuti tren terus kemudian kita canggih atau apa gitu kan. Oke. Cuman kan kita balik lagi bagaimana apakah sudah sesuai sama kebutuhan kita. Pak abis ini kita dibully loh Pak. Oh ya. Iya. Enggak apa-apa, dia udah biasa. Siapa yang boleh? Enggak apa-apa, dia udah biasa. Dia udah biasa. Nggak Apa apa-apa. jangan ngelantur gitu Pak? Oh ngantur sih Pak. Kan Bapak kasih contohnya satu. Oke. Kalau Pak Sunan? Saya, Iya, oke. silakan. Kalau dari saya persiapan nih ya untuk Ya. digital transformasi, kita dari bawah dulu ya. Kita perkuat dulu apa? Itu adalah infrastruktur yang resilience. Jadi kita siapkan dulu ya, pipe-nya kita siapkan dulu ya, karena biar nantinya itu sudah AI ready, gitu ya. Jadi ibarat infrastruktur resilient ini ibarat runway ya. Nah, sedangkan bagaimana pesawat itu bisa take off dan landing dengan sempurna, runway-nya harus bagus. Ya, harus lebar, harus luas sehingga bisa mengakomodasi semua AI sistem nantinya yang akan kita adopsi di hospitality industry. Ya karena nanti kedepannya data itu tidak yang kecil-kecil. Kita berbicara big data kan Big ya. data ya, kita bicara big data. Sama juga prosesnya harus cepat ya. Nah, itu yang terpenting. Baik. Yang gini. Ini menjadi catatan adalah kadang untuk pindah ke digital transformasi itu enggak cuma hanya persiapan infrastruktur, kita sudah teknik ya. Ya. Salah satunya adalah kerjasama dari manajemen sendiri, apa yang ingin didapatkan goalsnya. Betul. Betul kan? Nah, Betul. kenapa saya ngomong ini berkaitan dengan pertanyaan pertama? Ya. Lu gimana caranya ngomong lu ke manajemen supaya Betul. supaya digital transformasi ini di Approve lah ya. approve. Approve, ya. Oke. Oke. Ah, ada Om Jun. Om Jun. Om Jun, kita ada double J di sini ya. Double Sebelum kita AJ. switch,
Enggak. Sini. Serius. Kita ada Serius, Om Om Jun. Dulu. Nonton dulu. Kita bentar ada Om Jun, kita ngobrol sama Om Jun. Panasin dulu, panasin. Kita bentar ngobrol sama Om Jun, ada belakang ada Diki. Dek, sini lu Dek. Ya, Diki juara biliar ya. Ntar ada Diki lagi. Ya. Jadi intinya yang pertanyaan lebih ke buat kalian yang terakhir. Ya. Ya. Yang terakhir adalah gimana cara ngeyakinin manajemen untuk pindah ke digital transformasi ini? Silakan. Kan yang cara ngomong senior. kan? Cara ngomong. Soft skill Ya. kan? Nah, dengerin nih caranya Pak Faisal. Jadi gini, Pak, ganti. nggak Kalau nggak mati ya matiin semuanya. owner kan kadang juga agak susah untuk diyakinkan karena dia sendiri juga pengetahuannya terbatas. Ya. Seperti itu. Kan nggak semuanya juga melek teknologi. Kalau misalkan dia bisa paham melek teknologi, mungkin dia akan mendukung sepenuhnya. Betul, ya Pak. kan? Ya. Tapi balik lagi, kalau misalkan kita punya owner yang dia agak Pak, coba sensor Pak, sensor. Ya, yang oke. agak inilah. Dah, kita kerasin kok itu. Nah, maksud saya bagaimana supaya itu ya bahasanya harus sederhana aja. Ya. Dibuat perumpamaan analogi yang sederhana supaya dia bisa paham dan bisa mengerti gitu Pak. Iya. Yes. Oke, itu. Baik. Ya, Sunan. Kalau dari saya sih, kalau itu sangat berhubungan erat dengan gas impact ya, itu kita menjelaskan biar para eksekutif level ini cepat ini ya paham. Jadi kita siapkan presentasinya erat kaitannya dengan gas impact, kemudian meningkatkan efisiensi di operasional, plus paling akhir adalah untuk increase profitability. Nah kemudian yang menjadi penting adalah bagaimana nantinya kita memberikan semacam knowledge lah kepada semuanya. Nah itu kita udah siapkan, itu lebih ke employee awareness. Kita udah ada pembelajaran yang kita sudah punya di Fins ya. Itu namanya ADAP ya, lebih ke Learning Management System LMS. Jadi di sana kita udah share beberapa topik terkait AI, digital transformation, sehingga semua employee itu aware. Itu sih Pak. Ya, sip. Thank you. Nah, Terima kasih. Ada pertanyaan lagi nggak? Terima kasih dengan Nah, Bapak. pertanyaannya Om kita bacakan lagi ya. Jadi kita culik orang-orangnya seperti ini.